Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sesudah kita melalui beberapa materi-materi sebelumnya tentang materi-materi manajemen pemasaran bagi mahasiswa semester 3 MBS Manajemen Bisnis Syariah. Maka pada hari ini kita mencoba memfokuskan materi kita pada kajian-kajian yang memuat tentang nilai pelanggan, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan. Kalau sebelumnya kita perdalam sudah tentang STP, karena di STP itu adalah bagian awal di dalam mencari dan menentukan kebutuhan, keinginan, dan permintaan pasar. Jadi pada hari ini kita menilai apa sih sebetulnya yang dinamakan nilai pelanggan itu. Kalau dilihat dari definisinya, nilai pelanggan itu pada dasarnya adalah sebagai persepsi ya, penilaian pembeli tentang nilai yang mewakili suatu pertukaran antara kualitas atau keuntungan yang mereka rasakan dalam satu produk dengan mengorbankan yang mereka rasakan dengan membayar harga. Ini termasuk perbandingan antara nilai manfaat yang terkandung di dalam produk dengan pengorbanan yang dikeluarkan oleh konsumen. Saya kira ini bisa dikatakan konsumen yang cerdas, selalu membandingkan antara manfaat dan pengorbanan yang mereka bandingkan. Kemudian, secara sederhana bisa disimpulkan terhadap 4 cara ya di dalam definisi nilai pelanggan ini. Pertama yaitu adalah harga murah. Kemudian apapun yang saya inginkan dalam sebuah produk atau jasa, artinya sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan oleh konsumen. Selain keinginan yang selalu dipenuhi oleh produsen, maka juga di antara yang ketiga, nilai pelanggan itu adalah kualitas yang bisa didapatkan ya sebagai pengganti daripada pengorbanan atau apa yang dibayarkan. Kemudian yang keempat adalah apa yang saya dapat sebagai ganti dari yang saya beri. Saya memberi pengorbanan, kemudian saya akan mendapatkan manfaat yang saya dapatkan. Secara garis besarnya, boleh kita rumuskan bahwa yang dinamakan nilai pelanggan itu adalah istilah di dalam bahasa Inggrisnya customer value. Jadi customer value itu adalah membandingkan antara customer benefit dan customer cost. Customer benefit adalah nilai manfaat yang terkandung di dalam produk, kemudian customer cost itu adalah nilai pengorbanan yang diberikan oleh konsumen kepada produsen di dalam pertukaran barang yang ingin didapatkan oleh konsumen tadi. Kalau customer benefit-nya itu lebih besar daripada customer cost-nya, maka seorang konsumen itu akan merasakan kesesuaian dengan ekspektasi yang dia harapkan. Artinya puas. Sebaliknya, jika customer cost-nya itu lebih besar daripada benefit-nya di dalam membandingkan keduanya itu, maka konsumen itu akan merasakan kecewa karena tidak sesuai dengan ekspektasi yang dia harapkan. Apa saja, Pak? Dari formulasi di atas ini dapat dijelaskan nilai pelanggan adalah sebagai perbandingan antara manfaat yang dirasakan pelanggan dengan pengorbanan yang dikeluarkan oleh pelanggan. Jadi apa saja indikatornya? Di sini ada istilah customer delivered value. Jadi nilai yang tersampaikan kepada konsumen. Oke, lebih jelasnya pada tabel ini, pada slide ini menjelaskan tentang apa yang tersampaikan atau indikator-indikator apa yang bisa dibandingkan antara manfaat dan pengorbanan yang dikeluarkan oleh konsumen. Kalau dilihat daripada produknya, perhatikan di sini ada 4 indikator ya dari total customer value-nya itu. Ini nilai manfaat yang terkandung dalam produk. Kemudian yang di bawah ini menunjukkan nilai pengorbanan yang dikeluarkan oleh konsumen. Ini referensinya coba cari bukunya Kotler di dalam manajemen pemasaran tahun 2003 ya. Pertama adalah indikator dari nilai produk itu adalah
product value, nilai produk, seperti kualitas, kuantitas produk, desain produk, varian produk, dan sebagainya. Kemudian adalah service value, jadi pelayanan terhadap produk itu. Baik kalau jasa, jelas sekali service pelayanannya ini. Kemudian yang ketiga adalah personil, bagian-bagian penting di dalam produk itu. Baru yang terakhir adalah image. Image itu adalah citra. Bagaimana citra dari produk itu yang terbangun. Contoh seperti Indomie seumpamanya ya. Image-nya itu kan ada positif negatifnya. Tidak tahu lebih besar mana antara positif dan negatifnya. Cenderung kalau seperti Indomie adalah makanan instan yang mereka rasakan ada istilahnya peringatan-peringatan yang mengatakan dari tim kedokteran bahwa kalau sering memakan Indomie itu adalah bisa mengakibatkan infeksi dan sebagainya karena itu adalah mengandung bahan pengawet dan sebagainya. Ini kan citra yang terbangun pada suatu produk, penilaian ini tercipta melalui kecerdasan konsumen di dalam memilih. Kemudian dari semua indikator nilai produk di atas itu selalu dibandingkan dengan pengorbanannya. Apa saja Pak indikatornya? Di sini ada 4 ya daripada pengorbanan konsumen itu. Pertama adalah monetary cost. Apa monetary cost? Adalah uang nominal, rupiah, dolar, ringgit, dan sebagainya yang dikeluarkan oleh konsumen terhadap pertukaran untuk dia mendapatkan produk yang dia inginkan. Yang kedua, indikatornya adalah time cost. Ini juga berharga juga. Istilah time is money. Time value is money kalau di dalam dunia perbankan itu. Time cost itu adalah pengorbanan waktu yang dilakukan oleh konsumen untuk mendapatkan barang itu. Lama tidaknya. Oke, kemudian yang selanjutnya mungkin selain lama itu adalah kira-kira membutuhkan proses berapa waktu kira-kira untuk bisa mendapatkan barang itu. Itu masuk pada unsur-unsur dari time cost ini. Kemudian yang ketiga adalah energi cost. Seberapa besar usahanya, ya tenaga yang dikeluarkan oleh konsumen itu bisa mendapatkan barang itu. Baru yang ketiga adalah psikologi cost. Apa psikologi cost itu? Ini berkaitan dengan rasa nyaman yang didapatkan oleh konsumen ketika membeli itu. Ini kalau disandingkan ini berbanding perbandingannya terhadap citra atau image. Produk yang image-nya tidak baik itu akan mengganggu psikologi konsumen. Ya ini kan perbandingannya pas antara psikologi cost dengan image. Jadi image dari produk itu kalau tidak baik maka mengganggu psikologi pada konsumen. Baik, kalau sudah bisa membandingkan antara benefit dan cost, maka terjadilah yang dinamakan kepuasan pelanggan atau tidak puas. Oke, baik. Yang pertama kita jelaskan tentang kepuasan ini. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk, hasil yang rasakan dibandingkan dengan apa yang terjadi harapannya. Sama dengan perbandingan tadi ya. Itu adalah dinamakan kepuasan. Kemudian, ini baca sendiri tentang kepuasan. Banyak di teori-teori pemasaran, baik itu konvensional atau syariah. Kalau konsumen sudah puas, maka dia akan naik. Selalu membeli, dia akan menjadi loyal. Loyal itu adalah suatu perilaku yang ditunjukkan dengan pembelian rutin berdasarkan proses pengambilan keputusan. Maksudnya adalah ketika sudah merasa nyaman dan puas pada suatu produk itu, mereka konsumen selalu membeli justru dengan kuantitas yang lebih besar. Itu artinya sudah dikatakan loyal ya. Baru kalau sudah loyal, yang terakhir itu adalah ini berarti tingkatan terakhir yang dikatakan loyal. Sederhananya membandingkan terhadap nilai daripada produk itu, kemudian puas, kemudian sesudah puas bertahan dulu ya, bertahan pada kepuasan itu, baru yang terakhir adalah loyal. Orang yang dikatakan loyal itu mempunyai tiga indikasi. Satu adalah pembelian ulang, yang kedua adalah merekomendasikan kepada orang lain untuk membelinya. Kemudian yang ketiga adalah pembelian dengan kuantitas yang lebih banyak.
Ini yang dinamakan nilai pelanggan ya dari materi saya hari ini. Tugas yang saya berikan kepada mahasiswa adalah meresum ya daripada materi-materi ini ditambah dengan referensi yang lain. Kemudian nanti di-upload di e-learning ya sebagai bukti bahwa sudah melaksanakan tugas. Jadi capaian yang diinginkan dari materi saya, mahasiswa paham apa sih sebetulnya dari nilai pelanggan itu. Itu adalah CPL capaian yang ingin ditargetkan oleh pembelajaran dari manajemen pemasaran di bagian nilai pelanggan ini. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Ini jadikan media sumber pembelajaran pada hari ini. Akhirnya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.